Di puncak gunung batu pemanggil petir benua awan, seorang lelaki tua berdiri tegak menghadap langit yang gelap. Namanya Gu Zuanchen, seorang ahli seni bela diri dan formasi yang telah melahirkan banyak tokoh ternama di seluruh benua. Setelah puluhan ribu tahun, hari ini, dengan memanggil tribulasi petir pemecah kehampaan untuk memecah segel di ladang eliksirku, aku, Gu Xuanchun, akhirnya akan menembus ke alam pemurnian Qi abadi. Di kejauhan, 10 muridnya berkumpul dengan wajah cemas. Mereka adalah para penguasa di dunia raja. Hari ini mereka hanya murid yang ketakutan kehilangan guru tercinta. "Guru!" teriak permaisuri Ziwei, murid ketiga. Namun sambaran petir pertama sudah turun. "Maafkan aku, tapi aku tidak bisa lagi menahan tekanan petir," teriaknya. Suara mulai melemah. Raja Qianxi melangkah maju. "Guru, metode ini sangat berbahaya. Tolong pertimbangkan kembali." Yang Mulia Bayangan Naga Pedang dan Kaisar Bebas, murid ke-10, juga bersimpuh. "Kami lebih memilih menggunakan seluruh hidup kultivasi kami untuk mengangkat segel di ladang eliksirmu." Gu Zuanchen bangkit. "Kalian semua bisa saja naik ke alam suci sejak lama, tapi malah memilih tinggal di benua awan selama 1000 tahun karena aku. Guru, tanpa ajaranmu, bagaimana mungkin kami bisa menjadi kaisar?" sahut mereka serempak. Namun petir terus menyambar. Gu Zuanchen memandangi langit dengan mata berkaca-kaca. "Sebagai ahli seni bela diri dan formasi, aku telah melatih banyak tokoh terkemuka di benua awan selama puluhan ribu tahun terakhir. Namun karena segel misterius yang aku bawa sejak lahir, kultivasiku tidak pernah maju melampaui alam pemurnian Qi." Dengan sisa tenaga, dia berteriak lantang. "Menggunakan petir untuk memecah segel adalah metode terakhir yang bisa kupikirkan untuk menembus dan maju lebih jauh. Keputusanku sudah bulat, hari ini aku akan memecah segel. Jika gagal mungkin aku akan mati." Dia melompat menyambut petir terakhir. "Jangan khawatir, sesama muridku. Guru kita tiada tanding, dia pasti akan mampu menahan petir dan kilat itu," kata salah satu murid. Namun yang mereka saksikan berikutnya adalah pemandangan mengerikan. Tubuh Gu Zuanchen rubuh untuk kedua kalinya, darah mengalir dari sudut bibirnya. Teriakan khawatir para murid, memanggil nama guru. Dalam sekaratnya, bisikan lirih terdengar. Apakah semua usaha selama ini gagal? Petir pamungkas menyambar, menghancurkan tubuhnya menjadi partikel cahaya. Para murid histeris dan tidak tahan melihat kejadian tragis itu. Namun di tengah kehancuran itu, setitik cahaya kecil sisa jiwa Gu Zuanchen meluncur menghilang di antara sambaran petir. Tak terlihat oleh siapapun. 700 tahun kemudian, setelah kejadian yang menakutkan terjadi, di penjara bawah tanah keluarga Gu, suara rantai berdentang. Di sudut ruangan lembab, sesosok tubuh terantai tergeletak tak sadarkan diri. Seorang bawahan melapor, "Nyonya, apa yang harus kita lakukan?" "Dia masih belum sadar." Seorang wanita berpakaian mewah menyeringai sinis. "Tidak masalah, kita sudah mengambil semuanya dari keluarga Gu. Hanya sisa-sisa kitab kaisar dan beberapa formula pedang yang tidak berguna." "Sungguh membuang-buang waktuku. Aku berpikir selama ini dia memiliki ilmu pedang legendaris dari keluarga Gu." Dengan penuh penghinaan, dia memerintahkan, "Seret dia keluar dan berikan ke anjing." Para pengawal menyeret tubuh lemah itu keluar sel dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian, cahaya masuk ke dalam kepala pemuda itu. Mata pemuda itu terbuka. Nafasnya tersengal. Dia menatap telapak tangannya yang penuh luka, lalu ke langit kelabu di atasnya. "Aku tak pernah menyangka akan terlahir kembali dalam tubuh ini." Dia tersenyum tipis. "Untungnya, ketika tribulasi petir menghancurkan tubuhku, sisa jiwaku melarikan diri tepat waktu, menyelamatkan sisa diriku untuk bertahan hidup. Setelah 700 tahun, jiwaku akhirnya menempel pada pemuda tak berguna dari keluarga Gu ini, membangkitkan kembali ingatan kehidupan masa laluku." Pemuda itu, atau lebih tepatnya, Gu Zuanchen, yang bereinkarnasi mengepalkan tangan. Di matanya, nyala api tekad yang sangat terang. Yang paling beruntung senyumannya melebar. Segel yang telah menjebakku selama puluhan ribu tahun akhirnya terangkat di langit. Awan gelap mulai berkumpul, seolah menyambut kembalinya seorang legenda. Di kediaman klan Gu, seorang gadis muda berseru dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah Gu Yuhan, adik perempuan Gu Xuanchun. "Elder, saya tidak mau menikah dengan dia." Tetua utama keluarga Gu, Gu Haibo, menjawab dengan dingin. "Kamu seharusnya merasa terhormat bahwa Tuan Ling secara pribadi mengunjungi kita hari ini. Lagi pula, kamu tidak bisa terus mencari alasan." Namun nada bicara mereka segera berubah ketika sesosok pemuda angkuh memotong pembicaraan mereka. "Lingba, tuan muda keluarga Ling, tertawa kecil. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk mencari persetujuanmu, karena kalian semua adalah pecundang.
Dia menatap Gu Yuhan dengan tatapan mesum. Saya akan mengurus gadis ini. Atas namamu mulai sekarang. Kemari! Tidak! Teriak Gu Yuhan ketakutan. 2 lemparan batu melesat, menembus kepala orang di belakang Gu Yuhan. Langkah kaki terdengar mendekat dari balik pintu. Siapa yang berani mengatakan bahwa semua anggota keluarga Gu adalah pecundang? Pintu terbuka lebar. Semua mata tertuju pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Gu Yuhan berlari menghampiri kakak. Saya kembali. Serahkan sisanya padaku. Jadi ini Gu Zuanchen. Lingba menyeringai sinis. Sebagai menantu yang tidak berguna dari keluarga Luo, baru keluar dari penjara selama 2 tahun, apakah kamu benar-benar ingin mati? Dia melangkah mendekati Gu Yuhan. Sempurna! Malam ini aku akan membuatmu berlutut dan menonton aku tidur dengan adikmu. Dengan kamu menonton, aku akan lebih bersemangat. Tiba-tiba, pedang di pinggang kedua bawahan Lingba bergetar hebat. Pedang itu melesat dari sarungnya, terbang mengelilingi Gu Xuanchun. Lingba tidak memperdulikannya. Lingba melesat baju dan melancarkan beberapa tebasan, namun usahanya percuma. Gu Zuanchen menghindarinya dengan gampang. Dengan 1 kali ayunan pedang Gu Zuanchen, tangan Lingba terpisah dari anggota badannya. Lingba tersungkur, wajahnya pucat pasi. Para tetua keluarga Gu gempar. Gu Xuanchun, apakah kamu sudah gila? Berani sekali kamu melukai Tuan Ling. Apakah kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Gu Xuanchun menatap mereka dengan tatapan tajam. Matanya yang biasanya sayu kini menyala dengan api yang asing. Menghancurkan keluarga kita. Suaranya rendah, tapi bergetar. Di dalam, kalian sekejam serigala. Tapi di luar kalian seperti anjing yang lemah. Bahkan anggota muda keluarga Ling membuat kalian memohon ampun. Dia melangkah maju. Saya ingin tahu siapa yang sebenarnya akan menghancurkan keluarga kita. Para tetua diam. Rasa malu menyelimuti wajah mereka. Memang, kita terlalu menyedihkan. Gumam salah satu dari mereka. Gu Haibo, tetua utama, tak bisa menahan amarah. Berani sekali kau bicara padaku seperti ini. Ini keterlaluan. Kau tak lebih dari binatang pemberontak. Dan hari ini aku akan melenyapkanmu sebagai permintaan maaf kepada Tuan Ling. Tubuhnya melesat. Pedang terhunus. Tebasan pedang surgawi. Rasakan ini. Namun Gu Xuanchun bahkan tidak bergeming. Dengan satu gerakan tangan, dia membalas serangan itu. Darah berceceran. Tubuh Gu Hibo rubuh. Kau niat pedangmu. Bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhir. Gu Xuanchun menatapnya dingin. Bajingan tua, kau sudah hidup cukup lama. Saatnya kau pergi ke neraka sekarang juga. Semua orang membeku. Kematian tetua utama dalam satu tebasan. Tidak mungkin. Kekuatan Gu Xuanchun hanya di tingkat si sejati. Jadi bagaimana dia bisa langsung membunuh sesepuh besar di tingkat roh bumi? Sesepuh, apakah kau baru saja melihat kitab kaisarnya? Bisik salah satu anggota keluarga. Gu Hafei, sesepuh ketiga, melangkah maju dengan wajah serius. Kitab kaisar adalah metode kultivasi tingkat kaisar yang terbentuk ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat kaisar. Ini mengintegrasikan wawasan bela diri mereka sepanjang hidup, diekstraksi oleh dao surgawi. Matanya menyipit menatap Gu Xuanchun. Ini bisa berupa formula kultivasi atau formula pedang. Dan sangat hebat. Kitab kaisar leluhur keluarga Gu adalah formula pedang kuno. Diciptakan oleh kaisar pedang penembus langit Qin Tian, seorang jenius pedang legendaris. Dia menghela napas. Sayangnya, hanya sebagian dari formula yang tersisa hari ini. Dan itu telah menyebabkan kemunduran keluarga Gu. Tapi kini, matanya tertuju pada Gu Xuanchun dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Tapi melihat niat pedang yang baru saja ditunjukkan Gu Xuanchun, mungkinkah dia telah menemukan formula pedang lengkap dan memahami esensi sejatinya? Desah Gu Xuanchun dalam hati, merasakan aliran energi asing namun akrab di dalam tubuhnya. Jangan khawatir, semua ini akan segera berakhir. Ini bukan sekadar fragmen, ini adalah formula yang utuh, yang telah kukenal sejak lama. Rupanya, takdir mempertemukanku kembali dengan warisan yang kuciptakan sendiri di masa lalu. Timer, fragmen dalam pikiran pemilik tubuh asli ini tampaknya sangat mirip dengan kitab kaisar keluarga mereka. Rasanya familiar saat aku menggunakannya. Tapi, Gu Hafei, sesepuh ketiga, berteriak lantang kepada para anggota keluarga yang masih terpaku. Apa yang kalian tunggu? Xuanchun telah memahami esensi sejati dari formula pedang keluarga kita. Siapa selain dia yang bisa menjadi tuan kita sekarang? Satu persatu para anggota keluarga Gu bersimpuh. Kami menyambut kembalinya Tuan. Gu Xuanchun tersenyum tipis. Kurasa kalian cukup pintar juga, yang menghemat banyak masalah bagiku. Namun di balik kepatuhan itu, bisik-bisik mulai terdengar.
Sesepuh, apakah kita benar-benar harus mengikuti Gu Xuanchun sebagai pemimpin kita? Tanya seorang anggota keluarga dengan cemas. Tindakannya hari ini telah menyinggung keluarga Luo dan keluarga Ling Gu Hafei, menyeringai Li Cik. Dengan mengikutinya, dia akan menjadi yang pertama menghadapi masalah yang datang. Jika dia bertahan, kita akan mendapatkan keuntungan. Matanya menyipit. Dan jika tidak, kita tinggal menyerahkannya. Sempurna bukan? Sesepuh, Anda sangat bijaksana. Saudara, kamu luar biasa sekali tadi. Aku yakin tak ada yang akan mengganggu kita lagi. Namun, tiba-tiba, Gu Xuanchun terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu harus berbaring sekarang juga. Jaga suaramu. Bisiknya lemah. Jika orang-orang di luar mendengar kita akan menghadapi masalah besar. Dalam hati, Gu Xuanchun merenung. Tubuh ini terlalu lemah. Bahkan hanya menggunakan satu keterampilan pedang sudah membuatku dalam kondisi ini. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Saat merebahkan diri, pikirannya melayang pada pemahaman tentang jalan seni bela diri yang telah dikenalnya selama puluhan ribu tahun. Jalan seni bela diri dimulai dengan penempaan tubuh, kemudian mengolah ki sejati. Selanjutnya, seseorang harus merasakan energi spiritual antara langit dan bumi, menyalurkannya ke dalam tubuh untuk diolah menjadi energi spiritual, dan kemudian melangkah ke tingkat roh. Tingkatan kultivasi terbentang dalam benaknya. Penempaan tubuh, chi sejati, roh kecil, roh bumi, roh surgawi, alam pemurnian chi, alam gua surga, alam seolah kekosongan, alam aspek dharma, tingkat sein, tingkat kaisar, alam suci. Jika seseorang menembus kekosongan di tingkat kaisar, maka ia bisa naik ke alam suci. Dalam kehidupan sebelumnya selama puluhan ribu tahun, aku tidak bisa mengekstrak energi spiritual karena segel itu. Namun kini, tekad membaja di hatinya. Terlahir kembali dalam kehidupan ini, aku harus mencapai puncak dan menebus penyesalan hidupku yang lalu. Tugas paling mendesak adalah menempa tubuh ini menjadi fisik yang lebih kuat dan meningkatkan kultivasiku. Di luar kamar, Gu Yuhan duduk bersila menjaga pintu. Saudara, istirahat dan pulihkan dirimu dulu. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Dia menggenggam erat sebilah belati kecil yang tersembunyi di balik pakaiannya. Matanya menerawang, mengingat kejadian hari itu. Gadis kecil ini ternyata menyembunyikan belati di dekat tubuhnya. Di dalam kamar, Gu Xuanchun membuka matanya. Meski lemah, sorot matanya tajam. Jadi jika aku tidak datang hari ini, apakah dia berencana mengakhiri hidupnya? Kepalan tangannya mengeras. Keluarga Ling, keluarga Luo. Langkah pertamaku adalah membalas dendam pada kalian. Pertama, aku harus memilih kitab kaisar sebagai metode kultivasi dasarku untuk segera meningkatkan dan melindungi diriku. Informasi mengalir deras. Seperti dalam kehidupan lalu, tubuh ini juga berada di alam pemurnian Qi, tapi dasarnya terlalu lemah. Itu berarti aku harus memilih metode kultivasi yang akan sangat meningkatkan fisiknya. Dia merenung sejenak, memilah ribuan metode yang tersimpan dalam memorinya. Aku akan menggunakan formula bebas sebagai dasar untuk sekarang. Kilatan, energi mulai mengalir dalam tubuhnya, memperbaiki meridian yang rusak, memperkuat fondasi yang rapuh. Formula bebas, metode kultivasi yang kukembangkan sendiri di masa lalu. Untuk mereka yang memiliki fisik lemah tapi tekad baja, tak pernah kusangka aku akan menggunakannya untuk diriku sendiri. Aura putih mulai menyelimuti tubuhnya. Proses penempaan diri telah dimulai. Cahaya yang menembus langit. Apakah saudara baru saja melangkah ke tingkat roh dan menembus ke alam roh kecil? Gu Xuanchun tertawa kecil, merasakan aliran energi yang begitu asing namun membahagiakan. Hahaha, apakah ini yang disebut energi spiritual? Energi spiritual yang sangat ingin kusalurkan ke dalam tubuhku dalam kehidupan. Lalu, akhirnya tiba! Di sekujur tubuhnya, cahaya keemasan berkilauan. Metode sekte bebas yang dipilihnya bekerja dengan sempurna, memperbaiki meridian yang rusak dan membangun fondasi baru yang kokoh. Di markas besar sekte bebas, yang terletak jauh di barat kota Anyang, para tetua berkumpul dengan wajah bingung. Apakah leluhur kita baru saja bergerak? Sebuah manifestasi spiritual muncul siluet seorang lelaki agung yang telah lama naik ke alam suci. Leluhur, Anda telah memanifestasikan diri Anda. Huhai Kilian, pemimpin sekte bebas saat ini, berlutut dengan gemetar. Apakah leluhur kita memberikan kita bimbingan? Salah satu tetua berbisik, leluhur pendiri kita, Kaisar Bebas, naik ke alam suci 100 tahun yang lalu. Tapi bahkan ketika sekte kita hampir hancur, dia tidak pernah mengirimkan pesan apapun. Jenius seperti apa yang bisa menarik perhatiannya?
Aku dengar pendeta Mo baru saja menerima murid pribadi di kota Anyang, Lo Shengsu, yang menembus ke alam roh kecil pada usia 18 tahun. Apakah dia jenius langka yang ditunjukkan oleh leluhur kita? Manifestasi itu menjawab singkat, suruh pendeta Mo membawa jenius Nona Luo kembali ke sekte kita. Segera, kembali di kamar Gu Xuanchun, Gu Yuhan masih menatap kakaknya dengan mata berbinar. Saudara, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Maaf, saudara. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang untukmu. Kamu akhirnya menembus dan melampaui tingkat minor spirit. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi gadis itu. Gu Xuanchun terdiam sejenak. Dalam hati, ia merenung. Di kehidupan sebelumnya, aku begitu terobsesi dengan mencari cara untuk memecahkan segel sehingga aku tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti cinta. Juga tidak pernah belajar cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Dan sekarang, tiba-tiba aku punya saudara perempuan, sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, perasaan yang tak pernah ia rasakan selama puluhan ribu tahun hidup sebagai guru para penguasa. Seorang utusan berlari masuk. Guru, aku punya masalah mendesak untuk dibicarakan denganmu. Gu Xuanchun menoleh. Yuhan, kamu boleh pergi sekarang. Baiklah. Setelah Gu Yuhan pergi, utusan itu berkata dengan tergesa-gesa. Guru, Elder Mo baru saja membawa Luo ke sekte bebas, dan dia bahkan menempatkan perintah sekte bebas di atas atap rumah keluarga Luo. Gu Xuanchun tersenyum tipis. Rubah tua licik itu benar-benar tahu cara melarikan diri. Kamu boleh bangkit. Guru, hal yang paling krusial di sini bukanlah apakah Miss Luo sudah pergi, melainkan tentang kekuatan dari sekte bebas. Sekte ini memberikan perlindungan yang tak tertandingi. Bahkan anggota keluarga kerajaan pun harus menghormati sebelum memasuki rumah keluarga Luo sekarang. Jadi, kenapa? Utusan itu menjelaskan dengan cemas. Karena kita telah menyinggung keluarga Ling, kita hanya bisa mengandalkan perlindungan keluarga Luo. Tapi, guru diceraikan oleh Miss Luo. Salah satu dari mereka berkata dengan nada merendah, keluarga kita saat ini terisolasi dan tak berdaya. Setelah banyak diskusi, kami ingin bertanya apakah kami bisa berbagi formula pedang kuno lengkap dengan keluarga Luo sebagai cara untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Gu Xuanchun melempar gelas hingga hancur. Matanya menyala dengan amarah yang menakutkan. Sejak kapan kalian mulai membuat keputusan untukku? Aura spiritualnya meledak, bukan lagi roh kecil, tapi tingkat mid-minor spirit. Keluarga Luo harus dihancurkan, dan Luo Shengxiu harus mati. Jika kalian takut terlibat, silakan tinggalkan keluarga Gu. Salah satu dari mereka berbisik kepada yang lain, keberuntungan macam apa yang didapatkan anak itu? Dalam satu hari saja, dia tidak hanya membangkitkan energi spiritualnya, tetapi juga maju ke tingkat mid-minor spirit. Gu Hafei menyeringai dalam hati. Aku berencana mendorongnya untuk bentrok dengan keluarga Luo, dengan kita memetik manfaat akhirnya. Tapi jika kita membiarkannya terus memimpin seperti ini, itu akan merusak rencanaku untuk mengendalikan keluarga Gu. Sejenak ia merenung. Lalu ide jahat muncul di benaknya. Mengapa tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada keluarga Luo? Dengan begitu, aku bisa memaksanya mengungkapkan rahasianya. Dan itu juga akan menyenangkan keluarga Luo. Dan itu juga akan membantuku cepat naik ke puncak kekuasaan. Ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ide yang brilian. Gu Hafei melangkah maju dengan penuh percaya diri. Gu Xuanchun, meskipun kamu telah menguasai esensi sebenarnya dari formula pedang, kamu masih hanya di tingkat minor spirit. Dia menyeringai licik. Kamu meninggalkan aula dengan terburu-buru sebelumnya, jadi kamu pasti terluka parah. Benar kan? Para pengawal keluarga Gu mulai bergerak, mengepung Gu Xuanchun. Demi masa depan keluarga kita, aku sarankan kita bersikap bijaksana. Gu Xuanchun hanya tersenyum. Bukan senyum takut, tapi senyum seorang guru yang melihat muridnya bermain-main. Ayo, hadapi aku, semua sekaligus. Aku sedang terburu-buru. Gu Hafei tertawa keras. Betapa pengecutnya kalian semua. Jadi bagaimana jika dia menguasai esensi formula pedang tanpa pedang di tangannya? Dia tidak lebih dari seorang cacat. Aku pikir mereka sebenarnya lebih pintar daripada kamu. Intensi pedang yang dahsyat melesat. Tanpa pedang, tanpa gerakan hanya dari telapak tangan Gu Xuanchun. Intensi pedang itu, betapa sekumpulan serangga kecil kalian ini berani-beraninya meremehkan kekuatan kitab kaisar. Satu persatu, tubuh rubuh. Dalam sekejap mata, 10 pengawal bersimbah darah di lantai. Gu Hafei tersungkur, wajahnya pucat pasi, dan terbunuh di tempat. Energi spiritual terasa sangat menyenangkan. Gu Xuanchun tertawa, menikmati aliran kekuatan yang selama puluhan ribu tahun tak bisa ia rasakan. Dia menatap para tetua yang tersisa dengan dingin. Bersihkan mayat-mayat ini,
dan aku akan menyelamatkan hidup kalian. Para tetua berlutut gemetar. Seperti perintahmu, Tuan. Namun saat para pelayan mulai membersihkan mayat, Gu Yuhan melangkah maju, wajahnya pucat, tapi matanya membara. Di tangannya sebilah belati berkilat. Nona, Anda seharusnya membiarkan kami menangani pekerjaan kotor seperti ini, seru seorang pelayan. Namun Gu Yuhan tak menghiraukan. Ia berjalan mendekati sesosok tubuh yang masih bergerak, salah satu pengkhianat yang masih hidup. Pedang itu menembus mulut pria itu dan menebas mayat lainnya. Seluruh ruangan membeku. Tak ada yang menyangka gadis lemah lembut itu bisa melakukan hal sekejam ini. Yuhan menatap mayat-mayat itu dengan dingin. Darah menetes dari ujung pedangnya. Saudaraku mungkin berbelas kasih, tapi aku tidak. Ia mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah semua yang hadir. Siapapun yang berani mengkhianati saudaraku lagi di masa depan, ini akan menjadi nasib mereka. Para pelayan dan pengawal yang tersisa langsung berlutut serempak. Kami bersumpah setia sepenuhnya kepada Tuan. Kami berjanji setia seumur hidup kepada Anda dan Tuan. Salah seorang pelayan berbisik lirih, Tuan sudah cukup menakutkan. Tapi bagaimana bisa adiknya menjadi lebih menakutkan lagi? Gu Yuhan menurunkan pedangnya, kembali ke ekspresi polosnya. Don, satu lagi, aku tidak ingin saudaraku mengetahui tentang apa yang baru saja terjadi. Pelayan hanya mengangguk. Di kamarnya, Gu Yuhan duduk di lantai. Begitu pintu tertutup, seluruh ketegangan yang ia tahan runtuh. Air mata mengalir tanpa suara. Yuhan, jangan takut, kamu bisa melakukannya. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati. Saudara bilang kamu tidak boleh menangis. Napasnya terengah. Dia sibuk dengan urusan penting, jadi kita harus mengelola urusan internal dengan baik. Jangan biarkan yang lain mengganggunya lagi. Sementara itu, Gu Xuanchun melangkah keluar dari keluarga Gu menuju pusat kota Anyang. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan megah, Aula Pil. Aula Pil adalah salah satu pusat intelijen penting di benua awan. Terdiri dari banyak master penyuling pil tingkat atas. Cabangnya tersebar di setiap sudut benua, terutama menjual pil dan membeli berbagai sumber daya kultivasi dan resep pil. Seorang wanita menyambutnya. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menjual resep pil. Pikirannya bekerja cepat. Ketika datang untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat, kultivasi tidak bisa menandingi kecepatan mengonsumsi pil. Dan itu membuat Aula Pil menjadi pilihan terbaik, tanpa diragukan lagi. Silakan ikuti saya. Saat Gu Xuanchun berjalan melewati lorong, bisik-bisik mulai terdengar. Bukankah itu Gu Xuanchun? Apa yang dia lakukan di sini? Saya dengar dia di sini untuk menjual resep pil. Tawa cemooh pecah. Betapa lucunya, bagaimana bisa orang cacat seperti dia menulis resep pil? Dia baru saja ditinggalkan oleh Lo Shengsu, jadi dia pasti berusaha menempel pada Nona Qingyue dari kota Anyang. Jenius pil terbaik. Di ujung lorong, sesosok wanita cantik dengan aura dingin duduk anggun. Qingyue, kepala Aula Pil, jenius pil nomor 1 di kota Anyang. Apa yang membawa Anda ke sini? Tanyanya datar. Gu Xuanchun meletakkan gulungan resep di atas meja. Nona Qingyue, tolong nilai ini. Qingyue membaca sekilas. Alisnya berkerut. Bahan yang dibutuhkan, cabang langit dalin bebas embun, bunga luo bumi, rumput naga, metode suling bunga luo bumi dengan resep pil mistis, cabang langit dengan resep pil hijau, dan dalin bebas embun dengan resep pil 1000 gambar. Ia mendorong resep itu kembali. Kami tidak menerimanya. Kenapa kamu tidak menerimanya? Apakah ini bahkan resep pil? Saya belum pernah mendengar satu pun dari bahan-bahan yang terdaftar. Yang lain menambahkan, Tuan Gu, berani sekali Anda muncul di aula pil kami untuk menipu kami, dan setelah diusir oleh Lu Shengshu, apa Anda mengira kami bodoh? Tawa pecah di seluruh ruangan. Gu Xuanchun hanya tersenyum tipis. Betapa bodohnya. Jika Anda tidak bisa mengenali resep pil tingkat rendah seperti ini, Anda tidak layak mendapatkan gelar jenius pil nomor 1 di kota Anyang sama sekali. Wajah Qingyue memerah. Karena Anda begitu percaya diri, beranikah Anda bertaruh pil dengan saya? Ia membanting meja, berdiri dengan mata menyala. Anda tidak lebih dari pecundang yang hidup dari wanita. Berani sekali Anda tidak menghormati saya secara terbuka. Taruhan pil. Dua master peracik pil meracik jenis pil yang sama secara bersamaan. Pemenang ditentukan berdasarkan faktor seperti jumlah pil dan kualitas, dan dapat memutuskan nasib yang kalah.